Halo anak-anak semuanya, berjumpa lagi dengan Bu Tini. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di tema 3. Kita akan masuk ke subtema yang baru, yaitu subtema 4. Pembelajaran 1 mengenai keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Nah, anak-anak jangan lupa untuk menonton videonya dari awal sampai akhir ya. Baik, anak-anak siapa yang masih ingat? Di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang apa saja? Ya, pasti anak-anak ada yang menjawab kita sudah belajar mengenai perubahan wujud benda. Betul sekali. Ya, kita sudah belajar mengenai perubahan wujud benda. Lalu yang kedua, kita sudah belajar mengenai banyak keberagaman. Salah satunya yaitu keberagaman tugas di lingkungan. Lalu yang ketiga, kita sudah belajar mengenai alat ukur baku, yaitu jam. Ya, kemarin ada 2 macam jam. Nah, pada materi 1 kali ini, materi yang akan kita pelajari yang pertama yaitu mengenai perubahan wujud dalam proses pembuatan garam. Nah, nanti kita akan mencari tahu kira-kira perubahan wujud apa ya dalam proses pembuatan garam. Lalu yang kedua, kita akan belajar mengenai hubungan antar satuan waktu. Dan juga kita akan belajar mengenai rancangan prakarya. Oke, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu proses pembuatan garam. Anak-anak siapa yang tahu garam itu terbuat dari apa ya? Ya, garam itu dibuat dari air laut anak-anak. Garam dari air laut yang diuapkan. Jadi dalam proses pembuatan garam itu ada proses penguapan. Ingat ya, penguapan yaitu perubahan wujud benda dari cair menjadi gas. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu bagaimana proses pembuatan garam. Nah, yang pertama yaitu mengalirkan air laut menggunakan pompa kincir angin. Nah, gambar yang ada di layar ini adalah contoh gambar pompa kincir angin. Ya, di sini adalah petak-petak untuk air lautnya. Lalu proses yang kedua, air laut ditempatkan pada petak-petak kecil. Air laut yang ada di satu petak anak ini akan dialirkan lagi ke petak berikutnya. Tujuannya adalah agar zat selain garam dapat mengendap. Nah, anak-anak, gambar yang ada di layar ini adalah contoh gambar petak-petak air lautnya. Ya. Lalu, proses yang ketiga, air laut akan dijemur di bawah terik matahari selama beberapa hari. Nah, contohnya seperti gambar yang ada pada layar. Lalu, proses yang keempat, saat air laut menguap, kandungan garam dalam air laut akan mengendap. Nah, endapan yang tertinggal di peta ini akan menjadi butiran garam. Nah, seperti ini contohnya. Jadi, garam-garamnya akan mengendap di bawah. Nah, lalu dikumpulkan, maka sudah menjadi garam. Ya. Lalu, proses yang kelima, butiran garam akan dipanen petani garam dan dijual ke pabrik untuk ditambahi zat yodium. Kemudian dikirim ke daerah-daerah untuk dipasarkan. Nah, itu dia anak-anak proses pembuatan garam. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai hubungan antar satuan waktu. Kalau kemarin kita sudah belajar hubungan antar satuan berat, nah sekarang
hubungan antar satuan waktu. Ada apa saja? Yang pertama yaitu 1 menit sama dengan 60 detik. 1 jam ada 60 menit. Lalu 1 jam ini berarti ada 3.600 detik. Nah, sekarang kita akan coba menyelesaikan beberapa soal. Oke, di sini soal yang pertama, 30 menit sama dengan titik-titik detik. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya kita akan mengalihkan 30. Nah, tadi ingat ya, 1 menit ada 60 detik. Maka kita akan mengalihkan 30 dikali dengan 60 detik. Nah, berapa anak-anak 30 kali 60? Ya, 1.800 detik. Jadi 30 menit itu sama dengan 1.800 detik. Lalu contoh soal yang kedua. 2 jam sama dengan titik-titik menit. Nah, ingat ya tadi 1 jam ada 60 menit. Nah, berarti kita akan mengalihkan 2 dikali 60 menit. 2 dikali 60 menit sama dengan 120 menit. Jadi 2 jam itu sama dengan 120 menit. Lalu yang ketiga ada contoh soal yang ketiga. Ayu tidur siang selama 1 jam 15 menit. Berapa menit Ayu tidur siang? Nah, kita buat dalam tulisan matematika. 1 jam 15 menit sama dengan titik-titik menit. Nah, karena di sini ada satuan jam, maka kita ubah terlebih dahulu menjadi menit. Nah, ya tadi 1 jam sama dengan 60 menit. Maka kita akan mengalihkan 1 dikali 60 menit. Ditambah dengan 15 menit. Ya, karena ini satuannya sudah menit, maka tidak perlu kita ubah. Nah, 1 dikali 60 sama dengan 60 menit, lalu ditambah 15 menit. Nah, 60 ditambah 15 sama dengan 75 menit. Jadi, Ayu tidur siang selama 75 menit. Nah, anak-anak itu tadi contoh-contoh soal hubungan antar satuan waktu. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai prakarya perahu kertas. Nah, di sini di layar adalah contoh gambar prakarya perahu kertas. Nah, prakarya perahu kertas ini digunakan menggunakan 3 teknik. Ya, dibuat menggunakan 3 teknik, yaitu yang pertama teknik potong, lalu yang kedua teknik lipat, dan juga yang ketiga teknik sambung. Nah, anak-anak kita sudah pernah membahas ini ya, mengenai teknik untuk membuat prakarya. Nah, supaya mengingat, kita akan membahas satu persatu. Apa itu teknik potong? Teknik potong adalah teknik yang dilakukan dengan cara memotong bahan. Nah, alat-alat yang biasanya digunakan yaitu gunting, cutter, dan juga pisau. Lalu teknik lipat. Teknik lipat adalah teknik yang dilakukan dengan keterampilan tangan dalam membentuk bahan. Ya, alat yang digunakan ada bisa kertas, plastik, dan juga kain. Selanjutnya yaitu teknik sambung. Teknik sambung adalah teknik yang dilakukan dengan merekatkan bahan menjadi satu bagian. Nah, alat yang digunakan yaitu lem, tali, dan juga selotip. Nah, itu dia anak-anak materi pembelajaran kita untuk hari ini. Nah, selanjutnya tugas.
Tugas untuk hari ini yaitu mengerjakan LKS halaman 100, penilaian harian A, B, dan juga C. Nanti jawaban A dan B langsung ditulis pada LKS. Lalu untuk jawaban C silahkan ditulis pada buku PS tematik. Nah, itu dia anak-anak, hari ini kita sudah belajar mengenai banyak hal. Ada proses pembuatan garam, hubungan antar satuan waktu, dan juga rancangan prakarya. Nah, anak-anak, jangan lupa setelah ini dikerjakan tugasnya. Lalu jangan lupa juga untuk difoto dan juga dikirimkan ke Bu Tini. Oke, nanti Bu Tini akan periksa satu persatu. Nah, jangan lupa dikerjakan tugasnya, tetap jaga kesehatan di rumah, dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.